Baik, Bu Nafiah, apa kabar Bu Nafiah? Alhamdulillah sehat Pak Dery. Pak Dery Iya, bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat Bu. Saya dengar nih Alhamdulillah. akan melaksanakan coaching sepertinya ya. Iya betul sekali Pak Dery. Baik, dalam hal coaching ini tentu nanti saya sebagai supervisor akan mengamati langkah kegiatannya. Kemudian tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan coaching ini, terutama misalnya alurnya, kemudian prinsip coachingnya, kemudian potensi yang akan Ibu jalankan. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira dalam kompetisi ini kompetisi apa yang dikembangkan sebagai coaching pak nantinya gitu. Tentunya yang pertama, kompetensi yang pertama adalah reasonnya ya kan Pak. Ya, Reason nah, kehadiran penuh daripada nah, coachingnya itu. desain ya. Kemudian Nah, yang kedua tentunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali permasalahan yang terjadi. Itu Pak. baik, nanti ketika coaching berlangsung itu kira-kira bagian spesifik mana yang ingin Ibu observasi terhadap coaching nanti? Yang spesifik ya Pak Ya, ya. potensi spesifik apa yang ingin Ibu gali dari coaching nanti gitu. Yang spesifik tentunya adalah di kompetensi pertanyaan yang berbobot tadi Pak, agar coach ini segera menemukan solusi ya kan dari persoalan yang dihadapi itu. Nah, nanti setelah terjadi coaching, kira-kira apa indikator bagi Ibu sendiri setelah melaksanakan coaching ini bahwa coaching Ibu telah berhasil gitu. Tentunya yang pertama adalah terjadinya komunikasi dua arah antara coach dan coachnya. Kemudian yang kedua adalah solusi yang ditawarkan ya kan dari persoalan yang terjadi di dalam coaching tersebut. Oke, baik. Eh, Baik, mungkin itu dulu untuk pra supervisi ini. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar. Siap, Oke, terima silakan kasih ketemu dengan Pak. coachingnya. Baik, Bu. Selamat sore Pak Ade, Selamat sore Ibu. apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya terima kemarin informasi via call bahwasanya Pak Ade ada yang mau dikomunikasikan dengan saya. Iya Ibu, saya punya masalah terkait anak-anak saya. Jadi ada di dalam kelas saya ini 2 atau 3 orang kadang suka terlambat gitu kan. Jadi terkadang keterlambatan anak-anak ini mengganggu kita pembelajaran yang sudah dimulai. Jadi konsentrasi baik itu guru maupun anak-anak itu jadinya terganggu kan karena ada yang terlambat. Kira-kira ini Pak Ade, apa sih rencana dari pertemuan kita ini? Ya, saya ingin kira-kira mendapat solusi apa yang bisa saya lakukan supaya anak-anak saya ini tidak datang terlambat lagi, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak mengganggu teman-temannya. Selanjutnya Pak Ade, kira-kira ini dalam persoalan ini skala itu kan ada ya, dari persoalan itu kira-kira kalau misalkan bagusnya itu kan memang berada di dalam level 10 tentunya ya, tidak ada lagi anak yang terlambat ya kan, agar pembelajaran bisa maksimal. Dalam posisi ini kira-kira dalam skala keberapa posisinya Pak Ade? Ya, kalau dari jumlah siswa yang 18 orang dan 3 orang sering terlambat, ya saya rasa mungkin masih di posisi angka 5 saat ini. Karena kalau kita bilang 10 masih ada yang 3 terlambat kan, kalau bilang nilainya rendah juga ya cuma 3 nih yang terlambat gitu, dan tetapi hampir setiap pagi dia terlambat gitu. Kira-kira ini keinginannya untuk menaikkan level itu kira-kira sampai di level berapa ya Pak? Ya kalau saya inginnya, kalau sekali-kali terlambat artinya tidak setiap pagi atau cuma 1 orang terlambat, ya mungkin masih bisa kita maklumi ya. Saya ingin di level 8 atau 9 lah, karena kalau di level 10 sekarang sempurna tidak ada yang terlambat ya itu cita-citanya idealnya. Tetapi saya juga mau yang realistis saja, mungkin di angka level 8 atau 9. Melihat permasalahan itu, posisi Pak Ade sendiri di dalam sekolah itu kekuatannya berada di mana ya Pak Ade? Kan Pak Ade ini kan seorang guru ya, Iya. atau mungkin ada tugas tambahan yang lain mungkin? Kebetulan kalau tugas tambahan saya sebenarnya sebagai wakil kurikulum juga itu. Ya.
jadikan itu sebagai sebuah potensi ya kan untuk Iya. Pak Ade untuk melakukan sebuah pembenahan, benar tidak ini atas persoalan yang terjadi? Ya sebetulnya saya juga ingin apa ya, ya misalnya apa dengan pejabatan saya atau posisi saya di sekolah, ya mau saya usahakan semaksimal mungkin untuk ya kebaikan, baik itu untuk yang tadi ya anak terlambat atau inginlah mengembangkan potensi saya itu. Kira-kira ini Pak Ade melihat anak yang sering terlambat, semua 3 anak tadi ya kan, ada rencana nggak untuk melakukan sebuah aksi gitu biar tidak terlambat lagi anak tersebut itu? Kalau rencana yang ingin saya lakukan itu membuat apa, mulai dari budaya positif, mulai dari kesepakatan kelas. Jadi saya ingin membuat kesepakatan kelas di mana salah satu bunyi dari kesepakatan kelas yang saya harapkan muncul dari anak yaitu datang tepat waktu. Apakah hal itu sudah pernah dilakukan? Belum. Oh gitu. Kira-kira mulai kapan direncanakan? Ya rencana secepatnya lah, mungkin kalau karena jadwal saya masuk seperti itu sekitar hari Rabu, mungkin 3 hari lagi atau di hari Rabu besok lah mungkin saya akan apa namanya, akan coba buat untuk kesepakatan kelasnya. Kira-kira ini ukuran keberhasilannya akan Bapak peroleh dari rencana Bapak tadi kira-kira Bapak? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan ya tidak ada lagi yang terlambat ya, gitu ya. Kalaupun ada terlambat tidak setiap saat dan tidak di semua guru. Gitu artinya, karena kalau untuk saat ini dia sering terlambat di jam yang pagi. Jadi kadang jam pagi itu dia nggak masuk, nanti di jam kedua dia masuk dengan guru yang berbeda. Gitu, dan saya berharapnya tidak mendengar baik itu dari saya sendiri tidak merasakan saya sendiri ataupun tidak mendengar dari guru lain bahwa yang bersangkutan itu atau anak tersebut terlambat lagi. Oh gitu. Selain membuat sebuah kesepakatan kelas, adakah ide yang lain Pak Ade? Ide yang lain mungkin saya juga harus bekerja sama dengan, kalau seandainya kesepakatan itu belum berjalan, mungkin bekerja sama dengan wali kelas, kira-kira bertanya apa penyebab kenapa anak ini selalu terlambat gitu ya kan. Karena bisa jadi terlambat ini karena menunggu dari kawannya yang terlambat gitu kan, namanya kadang satu motor anak itu berangkat, bisa seperti itu. Bisa juga kita ini, nanti mungkin saya akan diskusi dengan wali kelas untuk mengetahui kira-kira apa penyebab dari keterlambatan anak tersebut. Bagus sekali tuh Pak Ade, karena sejatinya kita itu kan tim ya kan di sekolah itu. Jadi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri itu tidak maksimal. Jauh lebih bagus itu kita adalah bekerja dalam tim. Kalau bekerja dalam tim itu kan biasanya itu lebih utuh. Sebuah sapu yang terbuat dari lidi ya kan, kita kalau hanya satu dia tidak bisa membersihkan sampah. Tapi beberapa batang lidi itu kalau disatukan itu bisa membersihkan banyak sampah. Itu sama juga dengan kita Pak Ade. Jadi kekuatan kalau hanya satu dia tidak terlalu kuat, tapi kalau kita satukan beberapa guru, insya Allah itu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan kira-kira ini Pak Ade, untuk mewujudkan aksi nyata Pak Ade, siapa yang bisa membantu untuk mewujudkannya? Untuk membantu mewujudkan mungkin tadi wali kelas yang bersangkutan, kemudian juga kalau bisa mungkin wali kelas akan memanggil orang tuanya, bertanya apakah ada permasalahan di rumah atau bagaimana, sehingga anak ini kenapa sih bisa terlambat bisa datang ke sekolah. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Terakhir Pak Ade, ini target, kira-kira ini target pencapaian daripada rencana yang akan dilakukan, kira-kira berapa lama akan bisa mencapai yang kita inginkan tadi? Kalau untuk kesepakatan kelas kan mungkin atau keyakinan kelas itu butuh waktu. Ya, betul. Kita butuh waktu mulai dari proses kita pengumpulan ide, pembuatan sampai jadi sebuah kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas itu kan nggak mungkin hari ini dibuat besok langsung berlaku atau semua taat, tetapi kita mungkin selang setiap hari berganti hari, kemudian berganti minggu dan bulan, kita saling mengingatkan antara baik itu guru maupun murid tentang kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi ya mudah-mudahan dalam sebulan ini terlihat perubahannya gitu kan. Tetapi kalau untuk pemanggilan orang tua atau berkolaborasi saya dengan wali kelas dan wali kelas berkolaborasi dengan orang tua, mungkin itu bisa secepatnya dilakukan untuk mengetahui apa penyebab anak ini sering terlambat. Sangat luar biasa. Saya berharap sekali di lain waktu kita bisa bincang-bincang kembali. Saya kepingin melihat progres yang Bapak lakukan terhadap persoalan yang
terjadi, dan mudah-mudahan juga menemukan titik terang, dan apa yang Bapak tawarkan tadi itu adalah sebuah solusi yang terbaik untuk persoalan yang terjadi. Kira-kira cukup, Ade? Iya Ibu, terima kasih. Saya pun udah mulai lega, mulai terbuka pikiran saya. Kira-kira apa sih yang harus saya ambil tindakan? Sudah ada bayangan pada saya. Saya juga mau terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Saya bersedia mendengar cerita saya. Sama-sama Pak Ade. Selamat berjuang, semoga sukses. Terima kasih Ibu. Oke, gimana Bu Nafia hasil coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya. Alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun, Pak Dery. Nah, tadi setelah melakukan coaching, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengkondisikan pelaksanaan coaching tadi? Ya, yang saya lakukan tadi tentunya saya menjalankan daripada tahapan tirta ya Pak, sesuai dengan yang saya pahami gitu kan. Saya ikut alurnya dari tujuannya itu apa, kemudian identifikasi persoalan, kemudian aksi rencana yang akan diterapkan oleh si coach itu tersendiri. Kemudian yang kedua tentunya saya mengedepankan daripada prinsip daripada coaching itu sendiri. Oke, baik. Selama pengamatan saya tadi ketika melaksanakan coaching bersama Pak Ade, saya melihat sudah menciptakan suasana yang lebih nyaman gitu ya. Kemudian Ibu sudah bisa membuka potensi dari Pak Ade untuk mencari solusi sendiri, dan juga saya sudah melihat Ibu sudah menjalankan prosedur tirta yang Ibu jalankan sudah sesuai gitu kan. Nah, kira-kira dari pesan tadi apa kira yang lebih ingin tingkatkan lagi dari kompetensi Ibu sebagai coaching ke depannya gitu? Yang ingin saya tingkatkan itu adalah pemahaman, atau saya mengkorek atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Rasa-rasanya saya masih banyak harus belajar ini untuk membuat pertanyaan atau menggali pertanyaan sehingga si coach ini sendiri bisa mengutarakan ya kan persoalan dan memberikan solusi terbaik yang bisa dilakukan seperti itu. Baik, artinya potensi yang ingin dikembangkan lagi adalah membuat pertanyaan berbobot sehingga dengan mudah nanti coachingnya menemukan solusinya. Baik, terima kasih Bu, sukses untuk coaching hari ini. Ya, ke depan semoga lebih sukses lagi. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Dery. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Tutup ya. Apa kabar Bu Nafia? Alhamdulillah sehat Pak Dery. Pak Dery bagaimana? Sehat? Sehat. Ya, kemarin katanya Bu Nafia ingin ketemu saya untuk coaching ya. Nah, kira-kira apa masalahnya sih kok sampai mau coaching gitu kan? Ini loh Pak Dery, di sekolah kami itu kan kebetulan sekolah kami itu kan berada di asrama ya. Anak-anak itu bermukim semuanya 100% bermukim. Jadi kalau selain hari Senin itu untuk kedisiplinan berseragam itu sangat sulit, terlebih dipakai sepatu. Mereka rata-rata hampir 50% lebih itu pakai sendal berangkat dari asrama menuju sekolah. Kira-kira bagaimana ya solusi terbaik? Padahal aturan dalam sekolah itu kan ya anak harus berseragam lengkap kan seperti itu. Berarti kondisi sekarang itu di asrama tempat Ibu mengajar itu anak pada saat jam pembelajaran, waktu belajar efektif itu dia dari tempat asrama ke kelas itu menggunakan sandal gitu. Iya betul sekali. Itu berapa rombel? Kalau yang sekarang 7 rombel Pak. Untuk kelas berapa? Kelas 10 3 rombel, kelas 11 2 rombel, kelas 12 2 rombel. Itu sebelumnya memang sudah ada aturan sekolah ya, kalau dari asrama ke tempat belajar itu harus menggunakan sepatu ya. Ya Pak Dery, bahkan kami ini mungkin dibilang kejam mungkin ya, karena kan kami itu menegakkan poin pelanggaran dan poin kebaikan. Jadi kalau tidak bersepatu itu ada poinnya, kemudian dia tidak memakai seragam lengkap juga berpoin, dan pokoknya yang melanggar aturan sekolah itu sudah berpoin. Tapi ternyata dampaknya tidak begitu signifikan kepada mereka, khususnya yang bersepatu. Kalau yang seragam baju alhamdulillah sih bisa dikatakan sudah bagus gitu kan. Tapi yang sepatu ini kok masih belum belum bisa maksimal. Kira-kira bagaimana ya Pak Dery untuk bisa menerapkan? Berarti selama ini
dalam pelaksanaan apa namanya penertiban itu apa yang sudah kira-kira dilakukan di sekolah? Kalau saya sih yang pertama tentunya adalah sosialisasi tentang tata tertib itu di awal tahun pelajaran sudah kami berikan gitu kan sebagai rambu-rambu daripada pelaksanaan kegiatan. Jadi semua anak sudah tahu aturan untuk belajar dan yang lainnya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya adalah dari pelaksanaan atau program daripada kedisiplinan itu sendiri, yaitu kita mencatat jika ada anak yang melanggar, kemudian melakukan kebaikan juga kita catat. Itu yang sudah kita lakukan pada ini. Jadi di sekolah ibu itu selama ini siapa yang bertanggung jawab untuk menertibkan itu? Kalau selama ini sih bersama, yaitu seluruh majelis guru dan stakeholder yang ada. Namun khusus untuk ini tuh yang saya berikan tanggung jawab penuh itu di kesiswaan. Nah selama ini respon dari guru yang menerima siswa itu seperti apa? Tetap yang siswa tidak pakai sepatu itu. Ya seperti itu Pak dari sudah dilaksanakan razia gitu kan. Jika tidak memakai sepatu sandalnya itu disita sampai seperti itu dan itu tidak sekali bahkan tuh kayak tidak ada efek jerahnya itu Pak Dedi. Bahkan di akhir semester gitu sampai kita kumpulkan ada berkardus-kardus gitu kan. Jadi yang bertanggung jawab bukan hanya ke siswa tapi semua guru itu sudah diberikan tugas seperti itu. Jadi selama ini ketika ibu berdiskusi dengan siswa itu atau guru lain gitu kan ya mengamati itu apa penyebabnya mereka tidak punya sepatu kira-kira alasannya itu? Yang pertama mungkin karena mereka tinggal di asrama ya. Jadi kadang itu sepatu saya itu udah saya siapkan, Bu. Begitu mau berangkat udah nggak ada, sudah dipakai yang lain gitu. Itu satu. Kadang yang kedua, sepatu saya tadi malam hujan, kebasahan. Jadi mau pakai nggak bisa karena basah gitu. Itu salah satu atau beberapa alasan yang mereka sampaikan seperti itu. Di asrama itu ada nggak pengasuhnya atau pembimbingnya? Alhamdulillah sih ada Pak. Kalau pengasuhnya langsung pimpinan pondok ya kan, di putra sendiri ada, di putri sendiri ada, kemudian di jajarannya pun ada yaitu kepengurusan itu ada. Maksudnya di apa di asrama itu ada pembimbingnya biasanya gitu Oh ya? ya betul sekali. Nah, sampai sejauh ini apa peran pembimbing dalam hal membantu ibu untuk menertibkan siswa ini? Oh yang itu ya. Kalau peran itu selama ini sih kita berkoordinasi sih berkaitan dengan misalkan anak-anak yang tidak masuk gitu kan, jadi kita laporkan kira-kira anak itu bagaimana, dia memberikan jawaban. Atau mungkin anak-anak yang agak sulit untuk diselesaikan di sekolah, mereka juga ikut membantu untuk menyelesaikan. Seperti itu sih peran dari yang pada kepengurusan itu sendiri Pak Dery. Kira-kira menurut ibu udah efektif belum peran yang dilaksanakan oleh ini? Atau menurut ibu ada nggak cara yang lebih efektif gitu sehingga siswa yang dari asrama itu berseragam lengkap? Selamat sore Pak Ade. Selamat sore Ibu. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah. Gimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Saya dengar hari ini Pak Ade akan melakukan coaching ya dengan Iya. Ibu Popi. Ibu Popi. Kira-kira ini Pak Ade, saya kan sebagai pengamat nih atau supervisor nih, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Ade sebagai coach ya nanti ya, Iya. kepada Bu Popi ya, selaku coachingnya ya kan. Kira-kira ini nanti dalam pelaksanaan coaching itu yang akan dinilai itu yang pertama itu adalah alurnya apakah sesuai dengan rubrik penilaian. Itu yang pertama yang harus digarisbawahi ya Pak Ade ya. Ingat itu yang pertama. Jadi yang kedua, kira-kira dalam pelaksanaan coaching tersebut pertanyaan berbobot itu sesuai enggak dengan kata kuncinya untuk memantik jawaban daripada permasalahan yang terjadi. Yang kedua. Yang ketiga, jawaban daripada coach itu sendiri sesuai enggak dengan pertanyaan daripada coach. Kemudian yang keempat, prinsip daripada coaching itu sendiri kan ada kemitraan ya kan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif dan yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Jadi dari ketiga prinsip tersebut tolong dimaksimalkan ya Pak Ade ya. Dan yang selanjutnya kompetensi yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching tersebut. Jadi akan saya lihat dari pelaksanaan coaching tersebut apakah kompetensinya bisa dikembangkan atau sudah dikembangkan dalam kegiatan tersebut. Kira-kira bisa dipahami Pak Ade?
Insya Allah bisa. Ada pertanyaan kira-kira? Saya rasa Sebelum, cukup. oke, terima kasih atas waktunya. Selamat melaksanakan coaching. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke. Oke, lagi. Udah. Selamat sore Bu Popi. Ya, selamat sore Pak Gimana Ade. kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, dalam keadaan sehat. Pak Adenya gimana? Alhamdulillah, saya juga masih dalam keadaan sehat Ibu. Kita bisa berkumpul di sini hari ini. Dan sebelumnya saya dengar Ibu ada yang mau dibicarakan dengan saya. Kira-kira apa itu Ibu? Ini Pak Ade, saya ada permasalahan sebetulnya. Setelah saya pantau, kemudian ada curhat dari siswa yang merasa bosan di sekolah, belajar di kelas. Apa sebabnya? Ini permasalahannya tertuju kepada guru yang mengajarnya dengan cara yang monoton, konvensional. Mungkin karena konvensional ya, dengan metode ceramah, jadi anak bisa tertidur di dalam kelas. Itulah permasalahannya. Jadi dari permasalahan itu kira-kira Ibu inginnya memang seperti apa? Saya inginnya proses pembelajaran itu ada variasinya lah Pak, biar untuk meningkatkan proses pembelajaran anak ya Pak. Contoh variasinya itu seperti apa? Dengan media pembelajaran atau metode pembelajaran yang berbeda Pak. Misalnya kita media pembelajaran kan lingkungan sekolah kan lebar. Iya. Bisa banyaknya benda-benda yang bisa dijadikan bahan ajar. Jadi kita bisa menggunakan media lingkungan sebagai media pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua ya dengan IT yang sekarang memang zaman IT, guru-guru lebih lebih tinggi kompetensinya mengenai IT. Jadi metode bahan ajarnya atau media pembelajarannya menggunakan IT, dan kemudian metodenya ya bervariasi lah Pak. Seperti itu. Nah, berarti kalau seandainya kita bicara skala 1 sampai 10. Nah, pembelajaran yang membuat anak bosan itu kira-kira sekarang udah di skala berapa? Menurut saya skalanya masih skala 5 lah Pak. Sekolah kami masih skala 5. Nah, idealnya berapa, di angka berapa? Kalau saya ya kepengennya ya 10, tapi mungkin untuk itu mungkin agak berat. Jadi saya punya target paling tidak ya 7 aja udah itu Pak. Untuk sekolah saya targetnya 7 gitu. Untuk di sekolah itu kalau bisa guru minimal di level 7 ya. Iya, untuk di level target 7. bahwa pembelajaran itu menarik untuk anak. Iya. Nah, kemudian dari keinginan atau dari kondisi ideal yang ingin Ibu tetapkan atau ingin Ibu capai, kira-kira apa rencana Ibu yang akan dilakukan? Rencana saya ini Pak, yang pertama melakukan bimbingan personal Pak, membantu kawan secara pribadi gitu. Mungkin ada kawan yang bermasalah dalam mungkin metode pembelajaran itu aja ya kita kasih lah sebagai mentoringnya kita. Gitulah. Nah, kira-kira selain selain tadi berbicara dengan yang bersangkutan atau mentoring itu, ada lagi yang kira-kira Ibu bisa lakukan? Rencana saya dengan mengaktifkan Gombel Pak. Saya kan penggerak juga di Gombel, mengaktifkan Gombel. Dengan adanya Gombel nanti adanya workshop, kemudian adanya seminar. Mungkin bisa jadi kita selain yang ada di dalam, kita bisa mengundang instruktur dari luar gitu Pak. Tapi ini mungkin agak berat, agak panjang durasinya ya. Workshop perlu dana, kemudian harus disusun rencananya lebih matang. Nah, itu mungkin agak panjang, maka saya fokus kepada rencana yang pertama tadi, yaitu pendampingan individu lah. Kemudian yang kedua mentoring. Berarti pendampingan itu ada mentoring. Tapi yang tadi Gombel dengan itu berarti masih bisa dilakukan atau tidak? Bisa, itu akan dilakukan juga. Oke. Nah, kemudian kira-kira berarti kan tadi sudah sudah Ibu kira-kira mendapat solusi tadi yang pertama yaitu pendampingan. Oke. Pak Ade, setelah melakukan coaching, apa saja yang sudah Bapak dapatkan saat coaching terkait indikator dari ketercapaian coaching tersebut, Pak Ade?
Oke, yang saya dapatkan tadi indikatornya tadi pasal katanya berbobot gitu kan, kemudian terjadi komunikasi yang dua arah gitu, di mana Bu Popi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, sampai beliau mendapat tadi ada setidaknya dua solusi lah. Berarti sudah sesuai dengan ini ya, target ya. Nah, yang kedua ini Pak, catatan yang sudah mengikuti alur kita, apakah kegiatan tersebut atau coaching tersebut sudah sesuai dengan alur ceritanya yang sudah ada Pak kira-kira? Kalau menurut saya tadi saya sudah sesuai dengan alur cerita, di mana saya tadi menanyakan tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Popi, kemudian saya mengidentifikasi apa saja permasalahan dari Bu Popi, kemudian juga saya memancing untuk merumuskan masalahnya, kemudian menentukan rencana aksinya, kemudian tanggung jawab, artinya ya komitmen terhadap pelaksanaan dari apa yang dibuat rencana aksi. Yang terakhir ini Pak, kira-kira ini bagaimana present daripada Bu Popi itu sendiri, kemudian yang kedua adalah pengajuan pertanyaan berbobotnya bagaimana? Kalau presentnya saya tadi ya alhamdulillah bisa mengikuti, artinya Bu Popi bisa fokus, saya pun bisa fokus terhadap Bu Popi. Kemudian kalau untuk Pertanyaan berbobot tadi apakah pertanyaan sudah berbobot, memancing ya? mungkin harus saya tingkatkan lagi untuk pertanyaan berbobot itu, mungkin saya masih, walaupun sudah berjalan tetapi mungkin itu harus dikembangkan lagi. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya, mudah-mudahan bisa didengar kembali untuk kegiatan coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Ya.